Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok minggu depan, berarti besok hari Sabtu libur, minggu libur, hari berarti tanggal 19 Agustus 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama kita akan cek dulu untuk indeks IHSG. Hari ini naik 0,30% ke level 7.432. Secara teknikal tadi juga sempat mencoba breakout lagi ya di harga tertingginya untuk IHSG, cuman masih belum berhasil. Kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini aslinya masih net buy sih tanggal 16 Agustus. Secara keseluruhan yang paling banyak dibeli asing ada BBCA, Bank Mandiri, Telkom ya. Telkom sama Antam ini hari ini aslinya masuk lumayan banyak dan harga sahamnya naik cukup tinggi. Nanti kita akan bahas ya. Yang paling banyak dibeli asing BBCA 220,6 M net buy, kemudian Bank Mandiri net buy 194 M. Telkom aslinya udah mulai masuk dengan jumlah yang banyak, net buy 153,3 M. Kemudian yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada TPIA, Inco, FPLM, ONVR, cuman secara nilai yang nggak sebanyak asing masuk. Jadi untuk hari ini aja asingnya net buy. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir dari tanggal 12 Agustus ya, secara keseluruhan juga asingnya masih cenderung masuk ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Kelihatan sekali dalam satu minggu terakhir ini ya IHSG mulai naik dan asingnya juga mulai masuk ya. Yang paling banyak dibeli asing dalam satu minggu terakhir ini ada Bank Mandiri sama BBCA. Untuk minggu depan sih kalau kita lihat untuk indeks Asia hari ini juga naik cukup tinggi, khususnya untuk Nikkei ya, naiknya 3,6% setelah bank sentralnya menaikkan suku bunga. Turun cukup dalam tapi habis itu rebound ya, naik terus ini malahan. Kemudian untuk indeks US-nya juga semalam naik cukup tinggi ya, untuk Nasdaq bahkan 2,3%, Dow Jones sama S&P 500 1%-an lebih. Untuk minggu depan mungkin sebelum market buka ya nggak ada salahnya buat lihat market global ya, semoga aja masih bagus dan IHSG ada potensi breakout atau ATH di atas 7450-an. Ini masih jadi resistennya dan supportnya ada di 7370-an ya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek saham BBCA dulu. Hari ini naik ke level 10.325. Secara teknikal untuk resistennya masih di 10.400. Jadi untuk minggu ini masih belum berhasil breakout sih. Cuman ya secara teknikal masih cenderung bullish ya. Beberapa hari ini sih emang sideways, cuman ya bergerak naik ini. Selama asingnya nggak distribusi, kemungkinan buat breakout mudah-mudahan masih cukup besar ya untuk bulan ini Agustus. Pantau aja minggu depan level 10.400 ini, semoga bisa breakout di atas itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya sampai hari ini pun untuk asnya masih masuk ya, bahkan dalam satu minggu terakhir ini masuk 700-an M nih, 702,2 M di saham BBCA. Untuk hari ini aja tadi net buy 200-an M ya, jadi untuk asnya masih terus masuk. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BBCA tanggal 16 Agustus secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, yang masuk didominasi broker-broker asing. CC, RX, ZP versi asing net buy, paling banyak CC versi asing net buy 90,6 M. RX versi asing net buy 77,6 M, 77,4 M ya RX versi asingnya. Kemudian ini ZP versi asing masuk 76,9 M. Untuk asingnya yang keluar AKBK, cuman nggak sebanyak asing masuk. Jadi hari ini aku asingnya net buy lagi. Untuk lokalnya net sell, sebagian retail keluar lagi. Harga sahamnya naik 0,90%. Ya ini sih wajar ya untuk pergerakan BBCA seperti ini, karena kita tahu sendiri market cap-nya cukup gede dan yang floating di publik juga lembarnya cukup banyak ya, persentase sahamnya. Untuk minggu depan ya ini sih kalau mau entry untuk trading nanggung, soalnya ini lebih dekat ke resisten. Tapi untuk jangka panjang ya kalau belinya pakai uang dingin, disclaimer ya kalau mau entry di BBCA. Tapi sebenarnya sih ada saham yang dengan potensi capital gain yang lebih tinggi dibandingkan BBCA ya. Cuman dari segi fundamental emang untuk BBCA ini masih cukup bagus ya. Fundamentalnya bagus, cuman valuasinya aja yang agak mahal. Mungkin seperti itu aja sih.
Kayaknya lebih menarik juga Bank Mandiri sih selain BBCA. Itu dua-duanya juga cukup bagus. Cuman untuk saham Bank Mandiri harganya masih lebih di bawah lagi ya dari harga tertingginya. Jadi potensi capital gain-nya lebih gede. Secara valuasi juga Bank Mandiri lebih murah sih. Tapi kembali lagi untuk keputusan investasi ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita akan coba cek saham BBRI yang malah ditutup malah turun ya menjelang close market itu. Ya, untuk volatilitasnya masih kecil sih. Tadi sempat naik tapi habis itu turun lagi menjelang close market, close di 48.30. Sama dengan harga penutupan yang kemarin. Padahal tadi sempat naik ya walaupun nggak tinggi-tinggi banget. Masih belum ngegas lah untuk saham BBRI, masih cenderung wait and see aja dulu mungkin untuk investor besarnya ya. Kalau kita lihat apakah hari ini udah ada tanda-tanda untuk saham BBRI. Aslinya udah mulai masuk walaupun belum terlalu banyak sih dari kemarin-kemarin masuk netbuy, cuman belum gede-gede banget ya untuk sekelas BBRI. Hari ini netbuy lagi nih 21,5 M tanggal 16 Agustus. Kalau kita lihat dari awal minggu ini netbuy 129,4 M. Untuk nilai transaksinya masih cukup gede ya, masih cukup ramai. Kalau kita lihat di sini BBRI ya semoga aja cepat nyusul BBCA ya. Hari ini tanggal 16 Agustus ada YU versi asing nih yang akumulasi 82M, kemudian PK, KZ, AKA, netbuy, cuman yang paling banyak YU. Yang keluar juga masih ada untuk asingnya yaitu ZB 88,9M. Jadi sebagian investor asing masih ada yang distribusi atau jualan cukup banyak ya, yang bikin saham BBRI masih berat buat rebound tinggi. Tapi yang menariknya di sini kalau kita perhatikan sebagian retail keluar ya, ini ada CXL ya, broker-broker, sebagian broker-broker retail taking profit mungkin untuk hari ini udah ambil di bawah. Jadi semoga aja bebannya berkurang ya sehingga harga sahamnya bisa lebih enteng buat naik untuk minggu depan. Kita lihat aja di hari Senin sih, semoga aja bisa naik. Untuk resistennya ada di 4.970, 4.980 ya, ini area resisten. Selanjutnya untuk saham Bank BRI mungkin buat teman-teman yang udah ambil di area support ya, kalau mau taking profit sekiranya berat buat breakout di atas 4980-an. Kalau mau diamankan dulu sebagian, disclaimer nanti kalau koreksi bisa ambil di harga yang lebih bawah ya, atau kalau tetap masih mau hold sih sebenarnya di harga di bawah harga 5.000 itu masih cukup murah untuk saham BBRI secara historinya ya, secara histori. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank BRI. Kira-kira kalau bisa breakout di atas 4.970 untuk target price atau resistance selanjutnya ada di, kalau minggu depan bisa breakout di atas ini ya 4.970 ya ada potensi ke 5.250 sih. Ya ini kita update ya untuk support resistennya ya, ini untuk resisten terdekatnya ada di 4870. Semoga aja besok hari Senin bisa langsung breakout di atas itu dan ngejar 4970-80-an. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank BRI. Kita lihat aja untuk besok Senin ya di awal marketnya gimana. Ini waktu kemarin turun-turun dan nutup gap yang di bawah ini, jadi kalau naik sih harusnya udah nggak punya tanggungan gap up lagi ya. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank BRI. Pantau level 4880 di awal market. Semoga bisa langsung breakout. Dan kalau turun support tertekannya ada di 4.800. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Hari ini juga naik 0,71% di area resistennya lagi 7.075. Secara teknikal masih belum berhasil breakout walaupun tadi sudah mencoba buat breakout ya. Tapi kalau melihat asingnya belum keluar malah nambah muatan, yang mudah-mudahan untuk minggu depan bisa konfirmasi breakout di awal market. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini aslinya masih netbuy di saham BMRI sebanyak, dalam satu minggu terakhir netbuy 800-an M ya, masih cenderung masuk, belum keluar-keluar ya, maksudnya belum distribusi. Untuk hari ini aja tanggal 16 Agustus juga masih masuk cukup banyak, 194,5 M.
Kalau kita lihat lebih detail hari ini di saham Bank Mandiri ada RX, ini versi asing yang seluruh transaksinya buy hari ini di saham Bank Mandiri. Jadi murni akumulasi ya untuk RX versi asing di saham Bank Mandiri. Kemudian selain RX ada ZP, TP, KZ. Jadi untuk saham-saham seperti Bank Mandiri, Bank BCA itu pemain besarnya atau market makernya biasanya akan akumulasi dulu ya, nggak langsung menaikkan harga sahamnya. Nanti kalau akumulasinya udah cukup, nah itu baru dinaikkan. Mungkin seperti itu ya. Kalau kita lihat retailnya juga sebagian keluar lagi ini di saham Bank Mandiri, jadi potensi minggu depan buat breakout mudah-mudahan cukup besar. Ini harga penutupannya pas sih di harga penutupan, jadi kalau langsung hijau ya mudah-mudahan aja konfirmasi breakout buat teman-teman yang mau entry untuk trading atau swing follow trend ya, mengikuti trend ya bisa ya disclaimer kalau mau entry, dan kalau mau pasang antisipasi bisa sedikit di bawah 7.050 kalau mau diantisipasi ya, kalau enggak ya enggak terlalu masalah juga sih untuk saham seperti Bank Mandiri. Untuk target price-nya untuk swing ya mudah-mudahan bisa nyentuh atau ngejar harga 7.500 dalam waktu dekat. Ya ini mudah-mudahan ya, cuman untuk kenyataannya ya kita ikuti aja untuk perkembangannya minggu depan. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Lihat aja di awal market ini close-nya pas di area resistance 7.075. Kalau turun supaya lumayan dalam kalau secara Fibonacci, cuman selama asnya nggak distribusi lebih condong ke naik sih kalau menurut saya ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan coba cek saham ASII ini yang pelan-pelan tapi naik ya. Hari ini juga naik lumayan tinggi 1,64%, tadi sempat nyentuh resistennya dan ini udah nutup gap dan yang cukup lebar waktu itu pertengahan bulan Mei ya. Plus di 4970 tadi sempat ke level 4.900 untuk 4.990 ya. Pas di resistennya, cuman masih belum berhasil breakout untuk hari ini ya. Semoga saja minggu depan bisa breakout sih. Ini untuk trennya juga kalau kita lihat dari harga bawahnya udah lumayan tinggi sih, udah mulai uptrend, semoga aja. Kalau secara valuasi juga belum mahal-mahal banget ya, paling masih di harga PBV 1 kalian lebih dikit atau malah di bawah 1. Coba kita cek untuk saham ASII. Hari ini tanggal 16 ya, di harga 4970, PBV-nya kayaknya 1 kali sih. 1,01 ya. Ya untuk saham sekelas ASI ya belum terlalu mahal. Kalau kita lihat untuk transaksinya ASI hari ini tanggal 16 Agustus disertai asing masuk 36,9 M. Lalu kita lihat lebih detail. Hari ini tanggal 16 Agustus secara keseluruhan ada KZ, RX, ZP ya. Ini malah broker asing yang masuk. Bahkan kalau kita perhatikan untuk KZ sama RX ini hampir seluruh transaksinya buy. RX 100% akumulasi ya, jadi tidak melakukan penjualan sama sekali. RX BB versi asing. Untuk KZ-nya juga cenderung akumulasi, netbuy 67,5 M. ZP netbuy 33,8 M. Dan yang keluar masih lumayan banyak sih. BK, AK, CC, IU, TP ya, cukup banyak broker, cuman secara nilai lebih banyak yang masuk sih. Netbuy 36 M-an. Untuk lokalnya net sell ya lebih banyak yang keluar ya, dan yang keluar itu malah didominasi retail, jadi harga sahamnya naik. Ya seperti biasa ya, emang seperti itu untuk market IHSG. Kalau retailnya keluar entah kenapa biasanya harga sahamnya naik. Untuk lokalnya sendiri ada yang akumulasi juga sebenarnya ya, yaitu RX ya. Jarang sih untuk retail yang pakai broker RX. Ini akumulasi 28,5 M, 100% buy di saham ASI. MG juga sama, ini cenderung akumulasi ya. MG, BB, AO ini antara nilai transaksi dan netbuy-nya nggak beda jauh, jadi cenderung akumulasi, harga sahamnya naik. Bagian retail keluar, jadi mudah-mudahan untuk besok Senin ada potensi breakout di atas 4990. Kalau breakout di atas itu mulai ngejar 5175 ya. Ini resisten selanjutnya misal minggu depan konfirmasi breakout di atas 4990. Kita lihat aja untuk minggu depan gimana. Tapi kalau gagal breakout ya tunggu di area supportnya ini lagi. Siapa tahu kan kalau gagal breakout malah koreksi turun, nah itu kesempatan kalau mau entry lagi di saham ASI. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham ASI. Kembali lagi disclaimer buat teman-teman yang udah punya di harga bawah ya di hold aja sih. Kalau untuk jangka panjang lumayan berani, tapi kalau mau sebagian TP-TP ya disclaimer juga. Untuk selanjutnya kita akan cek saham
Goto yang ya volatilitasnya sih nggak terlalu tinggi ya, maksudnya cenderung di sini-sini aja untuk harganya. Tapi paling nggak hari ini masih dijaga di 54 walaupun tadi sempat merah ya, cuman menjelang close market ditarik naik lagi close di 54. Kalau kita lihat untuk transaksinya Goto apakah masih cukup ramai, cenderung sepi ya, 40,2 M aja untuk melihat transaksinya, tapi aslinya net buy 8 M-an ya. Kita lihat apakah ada yang akumulasi untuk hari ini di saham Goto. MG masuk 10,5 M dan yang keluar RF, IF, XL ya, PD. Lihat secara keseluruhan sih sebenarnya ada sedikit akumulasi untuk hari ini untuk saham Goto oleh MG ya. Jadi semoga aja untuk minggu depan ada potensi naik walaupun cuman 1, 2, 3 poin ya, kan lumayan kalau untuk trading di harga 50-an naik 2 poin itu udah 2% lebih ya. Iya, cuman kalau mau cari aman sih sama yang lain sebenarnya masih cukup banyak pilihannya ya. Tapi buat teman-teman yang minat di saham Goto, ada potensi naik 2-3 poin mudah-mudahan untuk besok Senin. Lihat transaksi hari ini ada sedikit akumulasi ya. Terus secara Fibonacci resistennya sebenarnya masih lumayan tinggi di 59 ya, tapi kita lihat sendiri untuk transaksinya masih seperti ini, masih nggak terlalu ramai ya. Hitungannya untuk sekelas Goto, jadi untuk scalping trading aja, profit 2-3 poin mending diamankan. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Goto ya. Kembali ke disclaimer, kalau kita lihat di sini untuk average buy-nya si MG ada di level 53, berarti floating profit 1 poin. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini naik cukup tinggi, disertai asing masuk yang cukup banyak. Secara teknikal langsung berhasil breakout ya untuk hari ini. Trend sideways-nya atau konsolidasinya ya patah, tapi kurang bagusnya hari ini ninggalin gap up walaupun nggak terlalu tinggi. Di awal market langsung open gap atas yang ngegas untuk saham Telkom, open gap atas di 2910, turun dikit kemudian breakout naik, uji resistennya lagi yang di 90, cuman gagal breakout yang resistennya ini ya. Plus di bawah itu, jadi untuk level harga saat ini resistennya ada di 2990 dan supportnya ada di 2920. Kalau kita lihat secara historis sih emang harganya masih di bawah ya. Jadi tapi kalau untuk jangka panjang ya semoga aja bisa naik cukup tinggi ya. Cuman kalau lihat pendapatan Telkom laporan per kuartalnya itu kayaknya lebih aman buat swing dulu ya untuk saat ini. Ambil di harga support, nanti taking profit dekat-dekat resisten, sekiranya berat buat breakout ya. Ini kan tadi misal teman-teman ambil di bawah kemudian taking profit di resistennya, ini gagal breakout kan lumayan. Kalau kita lihat untuk transaksinya TLKM hari ini aslinya masuk cukup banyak, 152 M, 153 M. Kalau kita lihat lebih detail, Telkom hari ini tanggal 16 Agustus secara keseluruhan ada RX ya. RX tadi selain akumulasi di saham apa ya, itu juga akumulasi di saham Telkom dan 100% transaksinya RX di saham Telkom buy ya. Mungkin ini yang bikin harga saham Telkom hari ini naik cukup tinggi. Selain RX ada BK yang masuk 69 M-an, cuman untuk BK ini cenderung trading sih, nilai transaksinya 200-an M dan cuma net buy 69 M-an aja. Yang keluar AK, KZCC cuman secara nilai nggak sebanyak asing masuk, jadi hari ini asingnya net buy, lokalnya net sell. Returnnya keluar, asingnya ada yang akumulasi, harga sahamnya naik ya. CC, EP, XL, SQ, KXC ya. CC itu kan NI juga ini keluar ya, cukup banyak broker-broker yang didominasi retail hari ini keluar di saham Telkom, harga sahamnya naik. Untuk besok Senin ya, mungkin pantau aja level ini, kalau bisa breakout di atas 2990 bisa breakout di atas itu ada potensi nutup gap yang ini ya, yang tanggal akhir bulan Juli ini ya. Kalau menutup gap berarti ada potensi ke 3050-an untuk minggu depan ya. Buat teman-teman yang mau swing, disclaimer kalau mau entry ketika konfirmasi breakout nanti target price-nya di 3050-an ya. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya sih kayaknya ada potensi naik, uji resistennya lagi nih 2990, pantau aja level ini. Semoga bisa breakout dan ngejar 3050.
Cuman kalau gagal breakout ya mending diamankan aja karena takutnya koreksi turun dan bisa jadi sideways dulu seperti ini ya, seperti ini. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Telkom. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRPT. Hari ini tadi sempat naik sih, mencoba breakout cuman gagal, ditarik turun lagi dan close di 1105. Astra Technical gagal breakout, cenderung sideways atau konsolidasi di range area antara supportnya 1100 masih di sini dan resistennya 1135. Kalau kita lihat untuk transaksinya BRPT hari ini tanggal 16 Agustus, asingnya net sell 2,9 M. Kalau kita lihat di sini BRPT tanggal 16 Agustus secara keseluruhan sebenarnya didistribusi ya oleh YP 17,8 M dan yang nampung BKMGCP. Sebenarnya kalau kita lihat yang nampung sih kayaknya masih ada potensi bertahan untuk minggu depan di atas supportnya ya. Mungkin buat teman-teman yang mau trading atau swing sih disclaimer ini dekat ke area support ya. Jadi kalau misal bisa bertahan di atas 1100, kalau mau entry sih disclaimer. Nanti untuk target price-nya TP1 nya bisa di 1135 atau kalau breakout di atas itu TP2 nya bisa di 1170. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Soalnya untuk saham BRPT kadang sekali ngegas juga lumayan tinggi. Nah, selama nggak jebol aja di bawah 1100 kayaknya masih cukup aman ya untuk saham BRPT. Walaupun hari ini ada yang distribusi, cuman kalau kita lihat yang nampung broker-broker ini ya masih potensi bertahan di atas supportnya sih untuk besok Senin mudah-mudahan ya. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham Antam yang tadi sempat ngegas hampir 10% ya, mencoba breakout di atas 1490-an tapi masih gagal breakout ya. Emang dari kemarin ngegas ya untuk saham Antam dan secara histori pun juga udah di bawah, kita udah sering cek ya ketika harganya cenderung sideways dan ada sentimen bagus tapi belum naik-naik tapi bertahan di harga bawah, itu sebenarnya kesempatan buat akumulasi ya. Tapi ya ini 2 hari ini mulai ngegas naik sih. Ya laporan kuartal 2 nya cukup bagus ya untuk saham Telkom, jadi ada yang mendukung secara histori juga udah cukup di bawah. Jadi walaupun masih turun, nah dengan berita laporan kuartal 2 bagus itu harusnya resikonya nggak terlalu dalam ya, jadi berani untuk entry. 2 hari ini sih ngegas, apakah di harga saat ini masih ada potensi naik untuk minggu depan, coba kita lihat ya. Untuk hari ini Antam tanggal 16 asingnya masuk lumayan banyak 79 M. Kalau kita lihat dari kemarin ketika ngegas 2 hari ini asingnya cenderung masuk, harga sahamnya naik. Antam kalau lihat hari ini ada asing yang masih akumulasi sih. Kalau kita lihat di sini ya tanggal 16 Agustus untuk asingnya ada AKZP yang masuk cukup banyak dan yang keluar didominasi broker-broker retail. Hari ini mungkin taking profit, mereka udah hampir di bawah ya. Untuk retail kan cenderung swing ya, cenderung swing kebanyakan, nggak semuanya sih. Kalau kita lihat juga asingnya akumulasi AKZP CC versi asing netbuy, dan yang keluar untuk asingnya nggak sebanyak asing masuk. Jadi dalam 2 hari terakhir ini asingnya terus masuk, harga sahamnya ngegas dan retailnya juga keluar lumayan banyak. Untuk minggu depan kayaknya masih ada potensi naik ya. Kalaupun turun malah itu kesempatan buat entry, misal dijaga di area support 1415 ya, ini supportnya. Jebol di bawah itu ini ninggalin gap up, ninggalin sih sedikit ya. Kalaupun jebol di bawah supportnya ini paling nutup gap, habis itu naik lagi sih selama aslinya nggak banyak distribusi lagi di saham Antam ya. Di harga saat ini sebenarnya belum terlalu terlambat banget ya. Kemungkinan buat ke level 2000-an mudah-mudahan ya untuk tahun ini masih bisa, mudah-mudahan kita ikuti aja. Kita lihat nanti laporan kuartal 3-nya juga sih untuk saham Antam. Untuk minggu depan mungkin cenderung karena 2 hari ini udah ngegas lumayan tinggi. Kalau IHSG masih bagus sih ya, moga-moga aja bisa breakout di atas 1490 ya. Cuman kalau gagal breakout kemungkinan ya masih sideways seperti ini. Kita lihat aja untuk minggu depan sih. Lihat transaksi hari ini mudah-mudahan langsung hijau dan ngejar resistenya. Cuman kalau merah itu kayaknya koreksi aja sih, koreksi wajar dan bisa tunggu di area support 1420 mungkin kalau mau entry dengan jumlah yang lumayan banyak ya. Tapi kembali lagi
Itu keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Antam ya. Kembali lagi disclaimer. Supportnya ada di sini di 1415, 1420. Kalau setelah Fibonacci dan resistennya ada di 1490. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Hari ini naik ya, walaupun nggak terlalu tinggi. Lumayan juga sih, 2,18% ke level 3280 untuk saham Adaro. Kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini tanggal 15 Agustus aslinya masuk lumayan banyak ya. Dalam 2 hari terakhir ini sih. Untuk hari ini tanggal 16 aja juga masih net buy cukup banyak, 78M. Ketika harganya turun sideways pun aslinya belum keluar ya di saham Adaro, dan hari ini malah nambah muatan lagi cukup banyak. Mudah-mudahan sih bisa naik untuk minggu depan, mulai ngejar resistennya yang di 1420. Kalau kita lihat transaksinya hari ini secara keseluruhan ada sedikit akumulasi ya, dan yang keluar lokal AZYP versi lokal keluar, dan sebagian retail juga versi lokal keluar hari ini di saham Adaro. Untuk aslinya akumulasi AK masuk cukup banyak 34M, ZP, CC, BK masuk belasan M, KZ juga 100% transaksinya B di saham Adaro 5,9M. Jadi hari ini untuk saham Adaro diakumulasi oleh asing. Mudah-mudahan untuk minggu depan hari Senin bisa langsung hijau ya. Dan untuk target price-nya buat teman-teman yang misal ambil di bawah udah kemarin ambil ketika harganya cenderung konsolidasi, target price-nya di 3400-an ini sekiranya berat buat breakout ya. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Adaro secara teknikal. Kalau kita lihat untuk laporan kuartal 2-nya apakah udah diupdate belum ya, kita tunggu aja. Semoga aja nggak terlalu mengecewakan sehingga bisa mendorong kenaikan harga sahamnya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Adaro. Untuk PBV-nya sih masih di bawah 1, 0,9, cuman kayaknya lebih menarik waktu dulu itu ya ketika PBV 0,7. Ya ini sih udah sedikit telat, cuman kalau untuk swing atau trading masih lumayan berani lah. Kalau untuk jangka panjang ya sebenarnya kurang apa ya nggak terlalu menarik banget ya, cuman masih ada potensi naik sih. Kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Adaro. Buat patokan aja supaya ada di 3120 dan resistennya di 3420. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang hari ini ngegas ya, bahkan tadi sempat di atas 10% untuk kenaikannya ke 89 untuk 89 harga tertinggi hari ini 89. Naik 10% loh ke 88 ya. Kita udah cukup sering kita bahas untuk saham Bumi ya, ketika harganya itu di bawah 70 bahkan 70-an lah, itu cukup menarik buat dikoleksi sebenarnya ya untuk saham Bumi. Walaupun secara valuasi enggak ada yang lebih bagus di sektor batu bara, cuman kalau kita lihat historinya ya, dimana saham Bumi dari yang hutangnya cukup gede itu bisa teratasi walaupun melalui private placement ya, cuman ya fundamentalnya semakin kesini semakin bagus sih untuk saham Bumi. Jadi ketika harga sahamnya turun itu nggak distribusi yang besar-besaran, itu masih cukup berani buat dikoleksi ya. Untuk hari ini naik 10% lebih. Kalau kita lihat apakah ada yang akumulasi cukup banyak untuk saham Bumi hari ini tanggal 16 Agustus aslinya net B6M aja padahal, tapi bisa naik cukup tinggi mungkin karena yang masih nyangkut di atas cukup banyak ya untuk asingnya. Kalau kita lihat di sini yang masuk RF, NIMG dan yang keluar ini SUYP. Lihat market maker utamanya hari ini ada MG dan net B 4,9M, AVGP-nya di 86, berarti posisinya floating profit 3 poin. Tapi untuk MG ini cenderung trading sih ya, untuk nilai transaksinya 43M dan net B 4,7M aja. Tapi paling nggak masih net buy, jadi mudah-mudahan masih ada potensi naik lebih tinggi untuk besok Senin ya. Mungkin buat teman-teman yang udah floating profit, misal tadi ambil atau kemarin ambil ketika konfirmasi breakout, ya patuh aja level ini sih 90. Mungkin buat teman-teman yang besok Senin mau taking profit di saham Bumi ya, sekiranya udah cukup floating profitnya dan harga saham Bumi malah misal gagal breakout di atas 90, kalau mau diamankan dulu ya disclaimer. Kalau gagal breakout kan ada potensi koreksi, nanti ambil lagi di harga yang lebih bawah. Untuk saat ini supportnya ada di 85. Jadi
USD untuk minggu depan kemungkinan sih kalau nggak gagal breakout ya, kalau menurut saya sih potensinya akan sideways dulu di range area 85 sampai 90, tapi kalau bisa breakout di atas 90 ya mulai ngejar 95. Ini resisten selanjutnya misal minggu depan langsung breakout di atas 90 ya, cuman kalau gagal breakout cenderung sideways sih ya, di atas 85. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bumi. Buat yang floating profit, kalau mau sebagian diamankan juga disclaimer ini udah lumayan tinggi ya, takutnya ya kalau gagal breakout koreksi kan sayang floating profitnya. Oke, itu untuk saham Bumi. Pantau aja level 90 untuk minggu depan dan 85 ini untuk area supportnya. Kalau untuk selanjutnya kita akan cek saham Wika ya. Wika hari ini koreksi turun ya, setelah kemarin-kemarin naik ya, tadi sih sempat naik mencoba breakout cuman gagal ya, koreksi 0,59%. Kita lihat apakah retailnya masuk lagi atau malah keluar. Kalau retailnya keluar ataupun tensi naik lagi untuk minggu depan. Wika hari ini tanggal 16 secara keseluruhan sih malah cenderung didistribusi oleh MGAK ya, walaupun ada juga yang nampung cuman lebih ke distribusi. Kalau kita lihat nilai transaksinya hari ini yang paling banyak YPMG, maka keduanya cenderung scalpingan ya. Untuk YP-nya netback 68 juta dan MG-nya netset 5,8 M. Kalau lihat secara teknikal sih ya resistennya masih di 350 ya, kita lihat aja. Kalau belum bisa breakout di bawah di atas itu mending wait and see aja sih, karena supaya lumayan dalam ada di 298. Kalau menurut saya sih mungkin cenderung ini sih sideways untuk garis Senin ya, di area dekat-dekat 350. Kalau bisa breakout di atas itu ya bagus, mulai ngejar 420-an. Cuman kalau gagal breakout ya hati-hati aja ya, kalau tiba-tiba koreksi turun ya. Kalau trennya sih udah mulai bullish ya, soalnya ini kan naik sideways konsolidasi breakout naik ya, mungkin akan sideways dulu atau konsolidasi nanti breakout dan mulai ngegas naik kalau emang polanya bagus ya. Kita lihat aja untuk minggu depan gimana. Buat patokan supportnya di 300 298, sekiranya langsung merah tunggu aja di area supportnya ini kalau mau entry. Itu pun kalau ada yang jaga harga ya, kalau enggak ya disclaimer juga sih kalau mau entry. Oke, itu untuk saham Wika. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Jekon. Jekon hari ini juga masih cukup volatile, tapi bakal naik lumayan tinggi ke 103, tapi habis itu ditarik turun lagi. Secara keseluruhan cuma ditutup plus 1% lebih. Kalau kita lihat untuk transaksinya Jekon hari ini tanggal 16 Agustus hasilnya masuk 79 M-an. Kalau kita lihat lebih detail untuk Jekon hari ini secara keseluruhan retailnya masuk ya, BD, XL, CC, XI, EP, jadi hati-hati untuk besok minggu depan ya. LG, MG jualan 1 M-an lebih. Lihat transaksi hari ini sih kurang begitu bagus, apalagi ini candlenya merah ya setelah naik lumayan tinggi. Hati-hati aja kalau langsung dibuka merah, support selanjutnya ada di 93 ya. Kalau menurut saya sih mending wait and see aja dulu sih untuk Jekon besok Senin di awal market ya. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Jekon, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.